Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kali ini channel ini akan menyajikan sebuah informasi tentang pemutusan kontrak kerja yang cacat atau job hopping, yang dimana ini beberapa aplikasi visa kawan-kawan yang cacat ini ditolak ya oleh imigrasi Hong Kong. Dan tentu sering banget video di channel ini membahas hal seperti ini. Sebelum kemarin lagi rame-ramenya masalah ini, kan jauh-jauh hari kan udah aku bahas ya, ada beberapa pembahasan di video, bahkan sering banget aku bahas tentang masalah pemutusan kontrak kerja yang harus kawan-kawan persiapkan. Jadi intinya harus ada urutan gimana sih memutuskan kontrak kerja dengan baik dan benar. Ini juga sering banget aku bahas di channel ini, banyak banget videonya ya sebenarnya, tapi karena memang kemarin lagi rame dan permintaan dari salah satu subscriber channel ini meminta aku untuk membahasnya. Nah, kali ini aku akan membahas secara detail tentang permasalahan ini. Oke, kawan-kawan mungkin udah baca ya di beberapa sosial media ya. Jadi nggak hanya sosial media miliknya kita pun, tapi sosial media miliknya orang sini, orang lokal pun juga mungkin udah baca. Ada beberapa media yang dimana aku membaca beberapa sumber media ya, itu jumlah dari extend visa kawan-kawan yang ditolak ini nggak sama jumlahnya. Ada beberapa media ini bilang hanya 1332 ya aplikasi visa PRT ditolak oleh imigrasi Hong Kong. Kemudian ada juga yang 4.400-an. Nah, ada juga yang 4.475-an. Ya, jadi kita datanya tuh nggak tahu yang mana yang benar, tapi aku hanya memberitahu bahwa ada beberapa data yang beda ya menurut aku. Nah, tapi kita poinnya nggak usah ke situ ya. Poinnya adalah, yang terpenting adalah bagaimana kawan-kawan memutuskan kontrak kerja yang benar, dan yang pasti dari efek kasus seperti itu, apa sih efek buruknya bagi kita. Nah, nanti kita akan membahas hal ini sampai tuntas. Dan kawan-kawan kalau punya teman memutuskan kontrak kerja, curhat, aku memutuskan kontrak kerja nih, setidaknya kawan-kawan punya, ibaratnya adalah pengetahuan bagaimana kawan-kawan memberitahu ke kawan yang lain untuk berhati-hati, karena ini bisa merugikan kawan kita kalau kawan kita nggak tahu bagaimana sih cara pemutusan kontrak kerja yang baik dan benar ya. Oke, kita akan lanjutnya. Oke, sekitar Januari sampai dengan Oktober 2021 ini ada sejumlah pemutusan kontrak kerja 4.400. Kemudian ketambahan lagi pertengahan bulan November menjadi 75. Jadi 4.475 pemutusan kontrak kerja di Hong Kong, baik yang dilakukan oleh majikan, baik yang dilakukan oleh mbaknya. Nah, dalam hal ini ada beberapa poin kasus dari pemutusan kontrak kerja. Yang pertama adalah pemutusan kontrak kerja yang tidak finish kontrak. Pemutusan kontrak kerja ada yang bosnya jahat, ada yang mbaknya atau PRT-nya yang tidak berkelakuan baik. Kemudian yang ketiga, ada alasan yang dimana mereka menemukan pengen gaji tinggi si PRT-nya. Yang keempat adalah alasannya adalah sengaja memutuskan kontrak kerja biar diputus atau ada perlakuan buruk biar diputus kontrak oleh si majikan ya. Nah, hal itu banyak juga kita sering jumpai ya. Memang ada sih kasus seperti itu. Oke, ini adalah, dan juga data yang aku baca ada selama 2 tahun ini ya, selama pandemi ini ada 340.000 visa yang diajukan oleh PRT, dan diantaranya ada 10.153 ini melakukan pemutusan kontrak kerja. Nah, alasannya ada yang dimana bosnya ini yang dijaga meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah masalah keuangan ya. Mungkin mbak-mbak tahulah bagaimana kondisi 2 tahun kemarin ya, masalah keuangan, entah itu masalah demo ataupun masalah pandemi. Jadi itu juga menjadikan alasan-alasan kenapa pemesanan kontrak kerja
di tahun-tahun itu. Kemudian yang ketiga adalah pemutusan kontrak kerja yang dianggap tidak tepat atau cacat. Jadi banyak banget ya, 10.000 lebih itu banyak banget juga alasannya. Nah, kawan-kawan, apa sih efek buruk dari kasus ini? Nah, ini kawan-kawan harus tahu, dan setidaknya kita harus benar-benar mempelajari efeknya buruk itu apa sih bagi kita sebagai PRT. Nah, untuk Mbak-Mbak ingat, imigrasi Hong Kong akan melakukan tindakan yang dimana ketika mbak-mbaknya ini memberikan alasan tidak tepat, ini akan menghubungi majikan lama Anda atau mantan majikan lama Anda dan menanyakan kebenaran dari alasan Anda memutuskan kontrak kerja. Makanya sejak lama aku bilang, bicara jujur. Kalau memang Anda ini memutuskan kontrak kerja karena enggak betah atau kondisi Anda di majikan enggak baik, tulis aja, catat aja, kemudian kirim ke imigrasi, ya. Jangan sampai mengada-ngada karena ini akan berakibat fatal. Kemudian yang kedua, pihak dari imigrasi Hong Kong akan melakukan tindakan penegakan hukum, bahkan bisa mencabut izin lembaga agensi yang mendukung PRT memutuskan kontrak kerja tanpa alasan yang jelas. Jadi nggak hanya mbak-mbak, agensi pun juga bisa dikenakan, ya. Kemudian yang ketiga, dan majikan juga akan ditindak dengan tegas ketika mempekerjakan PRT yang terkena job hopping tadi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tertolaknya 1.776 visa dari 4.475 yang memutuskan kontrak kerja tadi. Ini bakal menseleksi sedetail mungkin tentang kasus Anda. Apakah Anda ini berhak diloloskan apa enggak, atau Anda bisa mendapatkan stiker pada amplop Anda, yang dimana Anda harus keluar dari Hong Kong itu juga. Jadi mbak-mbak untuk hati-hati, masalah stiker ini udah aku bahas di sini, dipelajari bener-bener. Ini juga udah aku bahas, ini juga dipelajari bener-bener. Setidaknya ketika kita itu siap-siap, ibaratnya ketika kita ada masalah nih, tapi kita udah protek pada diri kita sendiri, ini akan membuat Anda sendiri siap menerima akibatnya, siap menerima ketika Anda benar-benar tidak diterima nantinya, ataupun ketika Anda memiliki alasan kuat, Anda udah ada ibaratnya udah ada pegangan nih. Oh, udah ada alasan yang bagus nih, jelas. Anda ada ibaratnya kekuatan untuk melawannya gitu loh, Mbak ya. Oke. Tahapan pemutusan kontrak kerja yang baik itu, yang pertama adalah Mbak ngomong baik-baik sama majikan. Kalau memang Anda tidak suka dengan ibaratnya bosnya memberikan Anda makanan tidak cukup, jam kerja yang panjang, ngomong sama majikan. Karena komunikasi di dalam pekerjaan itu paling utama, Mbak ya. Jadi komunikasi, usahakan komunikasi. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak ada solusi ketika udah komunikasi, bilang sama si agensi untuk membantu Anda komunikasi dengan majikan. Ketika udah agensi udah bilang sama majikan, tapi majikan tidak respon, ngomong lagi sama majikan, kalau kamu tidak berubah, aku mau pergi karena aku udah capek. Nah, kalau udah Anda ngomong ini, udah ada tahapan, nggak digubris, nggak mau tahu, majikan tetap lakukan hal sama, Anda harus membuat catatan kapan Anda ngomong pertama kali, kapan ngomong Anda kedua kali. Kalau nggak berubah, silakan Anda mengirimkan catatan tersebut ke pihak imigrasi. Nanti imigrasi akan menentukan apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda takut tidak bisa menerima respon balik surat dari imigrasi,
cantumkan juga email HP Anda biar nanti dikasih tahu sama imigrasi. Kalau memang ada darurat, ada penting, silakan langsung email ke ini punya aku gitu. Nanti imigrasi juga akan memberikan surat pasti ke majikan Anda juga untuk majikan Anda bisa berubah. Kalau memang nggak berubah, berarti yang terakhir adalah Anda memutuskan kontrak kerja. Intinya yang pertama adalah komunikasi, ya komunikasi dengan baik-baik. Jadi kalau Anda komunikasi, kalau ibaratnya bos tetap tidak melakukan perubahan baik, ya itu adalah terserah Anda baiknya bagaimana. Nah, ini adalah beberapa tahapan yang semoga kawan-kawan pahami lah, setidaknya jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, cepat-cepat, jangan melakukan hal seperti itu karena itu akan merugikan Anda sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.